Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwani fillah rahimakumullah. Kembali lagi bersama saya dalam sesi bahasa Arab, yang mana ini adalah pertemuan kedua kita. Dan dalam pertemuan kedua ini kita akan membahas terkait kata tanya, atau dalam bahasa Arab kita mengenalnya dengan isim istifham. Bahasa Inggris juga menggunakan 5W1H, yang mana itu juga termasuk ke dalam kata tanya. Ya. Isim istifham ini sangat berperan aktif dan berperan penting ketika kita ingin melakukan muhadasah, atau muhadasah dalam bahasa Indonesia artinya ingin melakukan komunikasi dengan lawan bicara kita. Seperti kita ingin menanyakan terkait suatu hal, maka kita harus menggunakan isim istifham ini. Ya. Langsung saja, isim istifham yang pertama yakni apa. Dalam bahasa Arab, apa itu terbagi jadi dua. Yang pertama itu ma, yang kedua maza. Ya. Maza ini artinya apa? Kemudian isim istifham itu bisa kita tambahkan setelahnya dengan isim isyarah. Jadi isim istifham plus isim isyarah. Oke. Isim isyarah ini seperti sudah pernah kita bahas sebelumnya, ada haza, hazihi, zalika, tilka. Oke. Kemudian isim istifham yang pertama itu ada ma, yang artinya apa? Kemudian kita gabungkan ma dan haza menjadi ma haza. Itu adalah bentuk suatu kata tanya yang artinya apa ini? Oke. Ma haza, haza qalam. Kalau seandainya kita memegang pena. Oke. Apa ini? Ini sebuah pena. Oke. Ma zalika, apa itu? Zalika kitab. Itu buku. Seperti itu. Kemudian untuk terkait maza, untuk sekadar pengetahuan dasar aja, maza ini bisa untuk ketika ada lawan bicara kita yang bertanya terkait sesuatu kepada kita tapi kita tidak mendengar dengan baik, maka kita bisa meminta ulang perkataan tersebut dengan bertanya maza atau apa. Nah, seperti itu. Namun untuk ma dan maza itu tidak bisa digunakan untuk kata benda yang hidup atau pada manusia, itu tidak bisa digunakan. Ma atau maza itu hanya bisa digunakan kepada isim atau kata benda yang tidak memiliki nyawa, gitu. Oke. Tapi untuk manusia kita akan menggunakan isim istifham yang kedua, yakni siapa. Oke. Siapa dalam bahasa Arab artinya man. Oke. Man juga bisa dilanjutkan dengan isim isyarah atau dhamir. Tapi karena kita belum membahas terkait dhamir, yang mana dhamir akan kita lanjutkan di sesi selanjutnya. Nah, kita akan mengambil contoh untuk isim istifham ditambah isim isyarah. Jadi, man haza, siapa ini? Haza Ahmad, ini Ahmad. Man tilka, siapa itu? Tilka Fatimah. Seperti itu ya. Kemudian yang ketiga ada mata. Mata artinya kapan. Nah, jadi kita bisa mengambil contoh untuk suatu pertanyaan kepada seseorang yang mana mungkin kita ingin mengajak dia untuk datang ke kota kita ya. Jadi misal kita ingin bertanya, mata ila Jakarta, kapan ke Jakarta? Nah, seperti itu. Atau mata ila Surabaya, kapan ke Surabaya? Nah, ila di sini artinya ke, yang mana ini nanti akan kita gunakan untuk kata tanya selanjutnya. Oke. Setelah apa, kemudian siapa dan kapan, kita masuk ke isim isyarah yang keempat, yaitu di mana, kemana gitu ya. Jadi yang di sini ada satu kata baku yakni aina. Aina itu mana. Jadi kita bisa menambahkan sebelumnya dengan fi. Jadi fi aina artinya di mana. Jadi bisa kita untuk bertanya di mana keadaan, di mana seseorang, atau fi aina, di mana. Fi aina Ahmad, di mana Ahmad? Ahmad fi Surabaya. Ahmad di Surabaya gitu ya gampangnya. Kemudian bisa juga kita gunakan fi aina Fatimah, di mana Fatimah? Fatimah fi Jakarta. Begitu ya. Itu untuk bertanya di mana. Kemudian bisa juga untuk bertanya ila aina. Yang mana ila sudah kita bahas tadi yang artinya ke. Ila aina berarti artinya ke mana gitu. Ila aina Ahmad, kemana Ahmad? Ahmad ilal masjid misalnya. Nah, kalau seandainya Ahmad sedang pergi ke masjid, Ahmad ila masjid, seperti itu ya. Oke, setelah kita membahas terkait
ila aina fi aina dan ila aina dan fi aina, maka kita akan membahas ke isim istifham selanjutnya yang mana itu adalah kaifa. Kaifa dalam bahasa Arab artinya bagaimana. Oke, ini adalah isim istifham yang kelima ya. Kaifa, bagaimana. Ini sangat penting ketika kita ingin memulai percakapan atau muhadasah dengan lawan bicara kita. Seperti ketika kita pertama kali berjumpa dengan seseorang, kita ingin atau hendak menanyakan kabar seseorang, maka kita menggunakan kata kaifa. Kaifa haluk, bagaimana kabarmu? Kaifa haluk, bagaimana kabarmu? Ya, untuk keadaan seseorang, kita menggunakan kaifa yang artinya bagaimana. Ini sangat penting untuk membuka percakapan. Kemudian bisa juga kaifa asbahta, kaifa amsaita gitu. Bagaimana kamu memulai pagimu gitu. Ya. Setelah kaifa bagaimana, kita bisa bertanya menggunakan kata istifham yang keenam yaitu kam yang artinya berapa. Oke. Kam kita bisa bertanya untuk terkait umur seseorang atau nomor HP seseorang gitu ya. Jadi kita bertanya dengan menggunakan kam. Umruka, kam umruka, berapa umurmu? Umur dalam bahasa Arab dan bahasa Indonesia itu agak mirip, jadi kita bisa menggunakan kam umruka. Oke. Kam umruka, kita ulang sekali lagi, kam umruka itu artinya berapa umurmu ya. Setelah berapa, kita beranjak ke isim istifham yang selanjutnya, yakni limaza. Limaza artinya kenapa. Terkait kata ini, yaitu limaza yang artinya kenapa, kita biasanya menambahkannya dengan suatu kata kerja. Tapi kata kerja belum kita pelajari ya, jadi untuk sekadar contoh awal saja, kita bisa menggunakan kata limaza kemudian ditambah kata kerja setelahnya. Jadi limaza ta'akharta misalnya, kenapa kamu terlambat? Limaza ta'akharta, kenapa kamu terlambat, begitu ya. Nah, ini untuk pengetahuan dasar saja, nanti akan kita perdalam lagi. Tapi yang jelas kita tahu berapa banyak macam-macam dari isim istifham tersebut ya. Nah, kemudian kita beranjak ke isim istifham yang terakhir, yakni apakah. Oke, yang mana apakah ini sudah pernah kita pelajari di pembahasan sebelumnya terkait isim isyarah. Namun dalam sesi ini kita akan membagi terkait apakah menjadi dua. Yang pertama, apakah itu bisa hal, kemudian yang kedua itu bisa dengan menambahkan hamzah saja. Oke, namanya hamzah lil istifham. Hamzah untuk kata tanya gitu ya. Nah, misal untuk yang sudah pernah kita pelajari terkait hal itu misalnya hal haza qalamun. Untuk jawabannya bisa na'am atau la. Apakah ini pena? Na'am, haza qalamun. Ya, ini pena. Atau bisa kita gunakan dengan menambahkan hamzah istifhamnya. Jadi seperti contohnya haza artinya ini, kita tambah a di depannya, ahaza, yang mana artinya juga bisa apakah ini. Nah, jadi ahaza qalamun, apakah ini sebuah pena? Jawabannya sama, na'am haza qalamun. Atau untuk suatu benda yang jauh, kita bisa bertanya dengan menggunakan hal zalika kitabun. Kalau seandainya itu bukan kitabun, kita bisa menggunakan la zalika qalamun. Atau kita ubah dengan menggunakan hamzah di depannya, azalika qalamun, la zalika kitabun, seperti itu ya. Jadi dalam sesi ini kita sudah mengetahui banyak kosakata baru, yang mana untuk istifham saja itu sudah ada 8 ya. Yang pertama ma atau maza yang artinya apa, kemudian man siapa, selanjutnya ada mata kapan, kemudian kaifa bagaimana, kemudian ila aina atau fi aina di mana atau kemana, kemudian ada hal yang artinya apakah, kemudian kam berapa, dan yang terakhir ada limaza yang artinya kenapa. Oke. Untuk selanjutnya kita bisa tetap melakukan question and answer atau tanya jawab, bisa DM ke Instagram saya ya. Oke. Ilal liqa.